Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arya Ramadan, NIM 20010750204 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. P1 merupakan proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Adapun tujuan dari PLP1 yaitu untuk membangun landasan jati diri pendidik agar memiliki kompetensi akademik yang mantap, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik, serta kompetensi profesional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Taslim selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Lubuk Linggau. Perkenalkan Pak, saya M. Arya Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Sejarah. Langsung saja Pak ke pertanyaan pertama tentang kultur sekolah, bagaimana karakteristik yang seharusnya melekat pada peserta didik, dan apa saja sih Pak kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan pembangunan karakter peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lubuk Linggau ini. Yang tadi sebuah lembaga pendidikan khususnya madrasah memang tempat untuk menumpak karakter baik terwujud bagi anak-anaknya kan peserta didik orang yang butuh didikan. Ya, hal ini bukan hanya sekedar pengetahuan yang akan kita berikan, tetapi karakter baik, disiplin, kan, rajin, kerjasama, gotong royong, itu karakter yang kita capai, jujur, ya, bersemangat, pantang menyerah. Ya, apalagi sekarang kan menurut Profesor Daniel Kasadi ya, Daniel Kasasi itu kan ada istilah generasi strawberry. Ya, generasi strawberry itu yang generasi yang strawberry itu kan kelihatannya indah, itu kan, kemudian enak, segar, tapi kalau disentuh saja sedikit rusak dia akan busuk. Kadang ada generasi itu, ada orang itu yang dapat tantangan sedikit dia langsung nyerah. Nah, tentu dalam hal ini mudah-mudahan juga dapat karakter anak yang pantang menyerah, semangat, pantang menyerah, disiplin, gitu ya, kerjasamanya juga bagus, dan tentu berakhlak mulia. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa saja hambatan yang dihadapi dalam menumbuhkan karakter yang diharapkan dari peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lubuk Linggau, dan bagaimana sekolah mengatasi hambatan tersebut? Tentu hambatan dan rintangan pasti ada, ya, karena kita harus menanamkan jiwa pantang menyerah tadi. Ya, madrasah juga dalam menghadapi tantangan itu juga seperti itu. Tentu ada persoalan, ada permasalahan, ya segera kita selesaikan, kita cari solusi dengan cara berbicara dengan stakeholder yang ada dari siswa, guru, pegawai, termasuk masyarakat atau komite. Pembahasan selanjutnya tentang struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Pertanyaannya, bagaimana cara agar struktur organisasi dan aktivitas organisasi di sekolah ini dapat berjalan dengan lancar dan efektif? Ya, kita struktur sekolah ini sudah jelas, ada guru sebagai pengajar, ada staf sebagai tenaga administrasi. Jadi ada tenaga pendidik, ada tenaga kependidikan. Ya, di guru juga kita punya pimpinan, ada kepala madrasah, ada wakil kepala madrasah, ya. Kemudian ada wali kelas, ada pembina di wilayah guru kan. Kemudian ada pelatih kegiatan ekstra. Di tenaga administrasi atau tenaga pendidikan kita ada kepala TU, kepala tata usaha. Di situ juga ada operator, ada bendahara, dan juga ada staf pelayanan yang dibagi untuk memberikan pelayanan bagian di bidang administrasi. Jadi tugas dan fungsinya memang sudah klop, sudah ada di situ. Baik staf maupun guru atau pimpinan juga sudah ada tupoksinya masing-masing. Peraturan dan tata tertib. Pertanyaan pertama, bagaimanakah cara pihak sekolah agar menjadikan seluruh siswanya ini menjadi disiplin dan patuh, serta apa sih hambatan yang dialami pihak sekolah saat implementasian peraturan dan tata tertib di sekolah ini?
Di MAP 1 ini ada namanya buku tata tertib. Buku tata tertib itu isinya aturan-aturan yang ada di sekolahan, termasuk sanksi pelanggaran kalau dia melanggar. Itu kita ada buku. Dan buku itu disepakati, disetujui, ya ditandatangani oleh orang tua dan siswa pada saat awal masuk sekolah. Ketika menerima siswa baru itu harus memberikan persetujuan terhadap tertib yang ada. Jadi kalau dia mau masuk MAP 1, mau sekolah di MAP 1, mau belajar di MAP 1, maka dia harus patuh dengan tata tertib itu. Ya, langkah pertama ditandatangani bersama orang tua pada saat penerimaan siswa baru. Aturan ini upaya kita untuk menertibkan siswa. Sekali lagi, menertibkan ini supaya apa? Supaya dia disiplin, dan supaya dia semangat, supaya dia rajin, supaya dia punya visi ke depan, supaya dia punya cita-cita. Bila siswa ini mendapat teguran dari guru dan mempunyai masalah, nah tindakan apa sih yang dilakukan oleh madrasah yang nomor 1? Ya, kita selain ada tata tertib kan ada standar SOP. Setiap persoalan itu kan diselesaikan secara berjenjang, diselesaikan antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa, bisa diselesaikan. Ya, silakan. Kalau enggak, kita punya guru BP ya untuk kerjasama. Kita punya pembina tata tertib ya untuk juga didiskusikan. Kita juga punya wakil kesiswaan ya sebagai penyayang tangan dari kepala madrasah untuk menyelesaikan persoalan. Jadi persoalan itu sekecil apapun diselesaikan ya melalui level-levelnya. Kalaupun memang sudah masalah itu sudah besar, tidak bisa lagi diselesaikan, ya mungkin persoalannya itu tidak lagi di level di bawah seperti level pimpinan. Pertanyaan terakhir, upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk tetap konsisten menanamkan sikap disiplin? Konsisten menanamkan sikap disiplin, ya penegakan. Kita mesti konsisten dengan aturan yang ada, gitu kan? Untuk mengatasi konsistensi kita mesti konsisten, gitu kan? Ya sekarang anak yang telat itu dulu banyak. Kita tegaskan bahwa yang telat nanti tidak boleh lagi ikut belajar, ya sebagai bentuk sebuah sanksi, tidak boleh ikut KPM hari itu sebagai sebuah sanksi. Ya alhamdulillah ada perubahan. Tetapi tentunya ke depan kita tidak ingin seperti itu. Kita inginnya bahwa siswa itu ketika dia taat, ketika dia tertib, itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena kebutuhan. Ya, karena kebutuhan. Jadi bukan karena terpaksa, tapi karena kebutuhan. Jadi dia datang pagi-pagi ke sekolah itu bukan karena takut nanti disuruh pulang. Tapi kalau bisa datang nanti pagi ke sekolah itu memang betul-betul diniatkan dari rumah, pengen sekolah. Ya, jadi tata tertib itu kita gunakan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai upaya kita untuk menumbuhkan kebiasaan. Kalau dia sudah biasa, sudah jadi budaya, ya habit sudah jadi kebiasaan, jadi budaya, jadi karakter. Hingga ke depan kita tidak usah susah lagi. Apalagi kalau sudah tumbuh dari diri sendiri berkaitan dengan kesadaran kedisiplinan. Maka ketika dia datang ke sekolah dengan ikhlas, tujuannya juga baik dan dia mau belajar, yang mudah-mudahan selain sukses dalam pendidikan, yang mudah-mudahan dia jadi anak yang baik, akhlak mulia tadi. Selesai. Baik, mungkin itulah wawancara yang bisa kita tanyakan kepada Pak Taslim selaku kepala madrasah yang Negeri 10 Lubuk. Bila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mengatur. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana sikap sesuai aturan saat mengikuti upacara bendera itu, sikap yang benar. Upacara kita harus mengikuti seluruh ASN kan wajib lah gitu ya sebagai madrasah. Itulah yang bisa kita lakukan saat ini karena kita merdeka. Kita ada orang yang berjuang yang orang yang tidak mengikuti berjuang itu kan sebagai negara wajib diikuti oleh seluruh anak-anak juga. Apabila Bu, ada siswa nih yang melakukan pelanggaran saat kegiatan upacara ini di sekolah ini, gimana ya? Biasanya kalau pagi-pagi kan anak sekolah nanti yang melanggar misalnya tidak pakai hadiah, jadi disisihkan buat upacara barisan yang jilbabnya tidak seragam, yang atribut tidak seragam, biasanya disisihkan jadi pakai kopi atau yang main-main ngobrol itu selalu ditutup oleh bapak wakil. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu pertemuan yang dapat disebut sebagai sebuah rapat? Kriteria dari sebuah rapat agar berjalan secara kondusif. Pasti pesertanya hadir kan? Pesertanya ada notulen rapat. Biasanya notulen rapat tuh ada ibunya tuh membuat notulen rapat, daftar hadir dan peserta rapat tuh mengikuti rapat gitu dan melaksanakan apa yang memang harus diinstruksikan ketika rapat itu. Misalnya suruh buat apa gitu, ada aplikasi yang harus diisi segala macam itu biasanya dia mengikuti. Harus ada agenda juga ya Bu, ya, biar berjalan secara kondusif. Kemudian kalau di lingkungan madrasah yang Negeri 1 Lubuk Linggau Bu, dalam 1 bulan atau berapa bulan itu Bu dalam pengadaan rapat? Masih 7 kali lah, sering. Kalau ada info terbaru, sekolah ngasih tahu dia rapat, kabar-kabar terbaru, walaupun cuma sebentar, tidak gitu kan. Pokoknya dikasih tahu, ada pembinaan lah, pembinaan ASN. Ya,
apakah ada program tertentu yang disusun dalam penentuan jadwal kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler di sesuai jadwal dan ada apa ya, setahu ibu tuh ada daftar hadir kayak gitu. Ada daftar hadir kegiatan, foto, bukti itu lengkap, dokumentasi wajib, karena kan nanti kan setelah 1 semester kan dimintakan laporan semester apa, nanti laporannya di akhir semesteran mana kegiatannya, siapa orang yang hadir pun tanda tangan. selanjutnya apa saja sih Bu kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang Nah, itu kalau untuk olahraga itu kan ada dua khusus. Nanti tanyalah sama bapak yang apa namanya sekolah itu, yang olahraga itu malah ada olahraga prestasi. Sama siapa nih yang prestasi di bidang renang. Nanti kan kita kalau dikirim kan untuk kalau ya setahu ibu ya. Lalu kemarin tuh mengadakan apa namanya seleksi. Kalau kita kan anak-anak tuh bukan masih comot kayak kau nih geografi kau enggak, anak-anak tuh dikasih tahu ya, oh ini mau seleksi siapa yang mau ikut matematika, fisika itu, nanti siswa memilih lah gitu ya sesuai dengan keinginannya, dan ada tesnya khusus. apakah seperti masih OSN tadi di anak di nomor 1 kan gitu, basket dalam itu agak terbelakangi dibanding OSN tadi yang harus di nomor 1 kan untuk menjaga nama baik sekolah. Biasanya paksa anak-anak sekolah itu semangat galau, lebih semangat kan sekolah belajar. Jadi sekolah pada maju-maju galau di sini kan. Pas kita banyak kemarin dikirim sama provinsi kan, semangat kalau belajar nggak semangat. Iya, bimbingan OSN KSM itu anak-anak semangat. Berarti semangat semua ya. Selanjutnya, mengapa sekolah diperlukan adanya kegiatan seperti kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler? Jadi dari anak-anak perlu wadah lah tuh ya, wadah untuk mengembangkan apa namanya minat, bakat, perangkat juga dalam sekolah. Kalau anak-anak prestasi perangkat namanya. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana bentuk kegiatan positif yang sering dilaksanakan oleh siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lubuk Linggau. Jadi di Banyak ya kalau masuk gerbang satu ngajar ya, berpikir ngaji itu ya, jadi itu hari lagu Indonesia Raya pagi-pagi itu. Kemarin kan karena pandemi jadi mereka kelas khusus daring itu jadi materinya sekarang ini kemarin di rapat bilang itu tuh harus ditrainingkan lagi. Tapi masih ada tak? Setiap hari Sabtu pagi. Dan tapi kan ada 2 jalur gitu ya, reguler wali kelasnya, jalur khusus mereka bagus restoran apa namanya sama khusus gitu kan ya, yang tajwid. Inilah wawancara dengan Ibu Buryani, sarjana pendidikan selaku di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lubuk Linggau. Mungkin dari saya ada salah kata, saya minta maaf pada Allah saya menampung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa saja kegiatan OSIS yang sudah berjalan di sekolah ini? OSIS yang telah berjalan di sekolah ini, kami telah laksanakan dilakukan waktu di akhir ujian itu kayak jadinya kesepi. Jadi itu dilakukan setiap hari semester. Lalu apakah tujuan kegiatan tersebut tujuan dari diadakan masyarakat ini? Tujuan diadakan masyarakat itu agar siang kami adalah kelas 10, 11, 12. Lalu apakah kegiatan tersebut berhasil dilakukan? Alhamdulillah kegiatan itu lancar dan sukses. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kegiatan tersebut mempunyai dampak positif bagi siswa atau sekolah? Dampak positif yang didapati siswa bisa meningkatkan keahliannya dalam cabang-cabang olahraga tertentu, dan untuk dampak positif di sekolah mereka bisa mengetahui kelebihan siswa-siswa yang ada di masa Berarti sebagai wadah. Oke, pertanyaan selanjutnya, kegiatan OSIS apa yang ingin dilakukan ke depannya? dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan MDAK Mansat Di mana? itu di Mansat
yang akan datang minggu depan. Berupa kegiatan apa? Itu kegiatan yang sekolah dengan P5, nanti kelas 10 penjualan, kelas 11 memamerkan lukisannya yang telah dibuat oleh mereka kelompok. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait laporan PLP 1 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Lubuk Linggau. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.